Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zafira Naufasabila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas DDEI B dengan NIM 21302060. Di sini saya dari perwakilan kelompok 9 akan menerangkan tentang bisnis ekonomi Islam. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan secara singkat poin pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu definisi bisnis syariah, prinsip-prinsip bisnis syariah, landasan normatif etika bisnis dalam Islam atau bisnis syariah. Definisi bisnis syariah. Bisnis syariah adalah suatu aktivitas jual beli yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, baik itu berupa barang ataupun jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Dalam arti lain, untuk mendapatkan harta dan menggunakan harta tersebut tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam poin ini, saya akan menyebutkan prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama, customer oriented. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, persaingan yang sehat. Yang empat, fairness atau keadilan. Selanjutnya, landasan normatif etika bisnis dalam Islam atau bisnis syariah. Yang pertama, tauhid atau kesatuan. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang keempat, pertanggungjawaban. Sebelum masuk ke kesimpulan, di sini saya akan menyebutkan keuntungan dalam bisnis syariah. Yang pertama, pastinya memperoleh keuntungan. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Yang ketiga, kemanfaatan ekonomi. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Yang kelima, membuka isolasi wilayah. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Kesimpulan dari materi tentang bisnis syariah adalah dunia bisnis yang merupakan interaksi antara berbagai tipe manusia sangat berpotensi menjerumuskan para pelakunya ke dalam hal-hal yang diharamkan, baik karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi atau dilakukan secara sendiri dan bersekongkol dengan orang lain secara tidak sah atau karena ketatnya persaingan yang membuat dia melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama. Perilaku semacam ini bukanlah perilaku bisnis yang baik dan utama, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Kegiatan bisnis dalam Islam tidak boleh dilakukan tanpa aturan. Yang kedua, Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan kegiatan usaha. Mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis. Karena itulah seorang muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang muamalah, sehingga ia bisa memilih mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan yang bersifat samar ataupun syubhat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.